Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu anggur dan ranting. Untuk renungan singkat kita kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Di Israel, perkebunan anggur menjadi kebanggaan seluruh warganya. Dalam perjanjian lama dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 9-11a, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya. Tuhan mengambil perumpamaan pokok anggur dengan artian rohani yang luas. Berbicara tentang semua orang percaya, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dari ayat ini kita ketahui bahwa pembersihan merupakan metode yang Allah kerjakan untuk merangsang pertumbuhan setiap ranting, sehingga pada saatnya dapat menghasilkan buah secara produktif. Ranting-ranting itu berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Ketika dibersihkan, kita akan merasa sakit dan tidak enak. Namun kita harus belajar bekerja sama dalam proses pembersihan tangan ilahi ini apabila kita ingin menghasilkan buah seperti Kristus. Dari perumpamaan ini kita memperoleh pelajaran penting. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jadi apabila kita memiliki pokok anggur lain, bisa dipastikan kualitasnya tidak sebaik pokok anggur yang benar itu. Dan tak mungkin ia akan mengeluarkan ranting berbuah baik pula. Tuhan menekankan, akulah, sebab di luar dia tidak ada kehidupan. Ini mengacu kepada perkataannya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu yang kedua, kita bisa memperoleh pelajaran yaitu Bapa adalah pengusahanya. Berhasil tidaknya suatu perkebunan anggur sangat bergantung sepenuhnya pada keahlian pengusahanya. Ranting-ranting memerlukan sentuhan tangan kasih Bapa agar menghasilkan buah yang lebat. Bapalah yang pertama mengambil tindakan kasih itu dengan cara dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari dua poin tadi tentang perumpamaan pokok anggur dan ranting, kita bisa semakin teguh bahwa dalam hal yang kita kerjakan ini berasal dari Tuhan yang mempunyai sumber segala sesuatu. Di akhir renungan singkat ini, saya akan bacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Marilah kita bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.